Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari tadi yang Pak Bekti sampaikan. Sebetulnya sudah disampaikan Pak Bekti semua. Kegiatan kemarin memang sebetulnya itu kita mau tidak mau, tapi itu tugas dari sekolah ya, Chris ya. Jadinya mau tidak mau harus mau. Apalagi banyak yang jadi panitia seperti Chris sudah sampaikan. Jadi untuk kegiatan PDWK ini, metodologi itu semuanya Bapak Ibu sudah paham dan sudah mengetahui seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bekti. Jadi saya hanya sedikit memberikan konsep hierarki pemikiran aja, bahwa yang namanya teknik, metode, strategi, pendekatan dan model itu menjadi satu kesatuan. Yang paling mendasar itu adalah teknik, paling dasar. Jadi di sini mencakup secara khususnya, kemudian melebar menjadi metode, strategi, pendekatan, dan yang terakhir model. Jadi kalau kita lihat teori-teori kayak gini, saya diterangkan juga di situ agak bingung juga Bu, Bapak Nggih. Karena apa? Karena seperti yang sudah disampaikan Pak Bekti, Bu Nurul Kamilati itu kita ngikuti sampai bingung. File yang dibuka itu hampir 10 sampai 15 file. Ini dari mana Bu? Dari ini dari mana? Dari ini. Jadi kita cuma mendongong saja. Tapi begitu, ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, setelah itu langsung kasih tugas, itu toh. Jadi sebetulnya kalau pelatihan di bulan puasa itu kita lihat secara fisik yakin Bu, Pak yakin jangan lagi dari bulan puasa kalau saya seperti itu. Karena kita tidak ada break, tidak ada apa ya. Kebetulan memang materinya juga Bapak Ibu guru mungkin sudah paham, jadi langsung saja ke LK. Nah, ini sedikit gambaran bahwa yang namanya ada namanya approach, kemudian ada di sini ada approach atau pendekatan, yaitu titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Kemudian ada strategi pembelajaran, serangkaian rencana, metode, dan perangkat kegiatan. Kemudian ada metode yang sering dipakai ya. Kemudian teknik. Tapi yang lebih kita sering sampaikan itu di kegiatan itu model yang sering kita disampaikan oleh Bapak Ibu di RPP. Sama seperti yang sudah disampaikan Pak Bekti, sudah menyampaikan panjang lebar, jadi saya hanya sedikit menambah-nambahi saja yang kurang-kurang. Kemudian di sini ketika kita membuat RPP memang harus sesuai dengan sinteksnya. Di sini ada beberapa model yang sudah disampaikan, yaitu seperti tadi PBL, yaitu problem based learning ya. Di sini rata-rata kita pakai ini karena ini juga ada praktek di kelompok saya. Kebetulan saya termasuk kelompok yang cacat ucap Bu, Bapak ya. Jadi ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Indonesia, ada guru keterampilan, ada guru PKM, ada guru pokoknya bagian cacat ucap. Kalau tadi Pak Bekti sudah tertata, fisika, kimia, biologi sudah jelas. Kalau di kelompok saya seperti itu. Jadi ketika praktek kita mau pakai siapa yang mau lah ya, karena ketika kita harus menyiapkan untuk praktek mengajar, kita juga harus mempersiapkan untuk membuat modul proyek Pancasila proyek P5LA ya, seperti itu. Kemudian kita lihat kalau di PBL ini ada problem based learning, ini ada beberapa fase atau sintek atau langkah-langkah yang biasanya Bapak Ibu sudah dituliskan pada kegiatan inti gitu ya. Jadi seperti kemarin penekanan dari WE itu bahwa ketika kita mengajar tidak jauh dari langkah-langkah atau sintek-sintek tersebut. Tapi kembali ketika kita berada di dalam kelas, yang penting itu kelas terkondisikan dulu. Kalau mungkin di kelasnya Pak Bekti, di kelas eksak itu mungkin bisa terkondisikan ya, anak-anaknya langsung paham. Kalau coba di kelas saya masih menata anak duduk manis saja masih bingung. Kenapa? Karena kalau bahasa Inggris itu kalau sudah masuk di mungkin ya kelas 1, 2, kemudian IPS 1 itu masih bisa langsung masuk mapan. Tapi kalau kita masuk ke IPS 3, IPS 4 dan satu lagi IPS 5, kebetulan saya tidak ngajar. Di situ kan yang penting kita bisa kondisikan dulu. Kalau seperti Pak Yanto sampaikan bahwa pelajarannya paling penting itu olahraga, bahasa Inggris tidak penting. Itu Pak Yanto ya.
Soalnya mau kita hidup di Indonesia sih ngapain kita pakai bahasa Inggris, betul Pak, saya bilang kayak gitu. Karena olahraga itu biar sehat, biar kita hidup panjang panjang umur gitu ya Pak. Pak nonton ini nih. Ya, begitu ya. Kemudian sama sebetulnya di sini saya tanya di ketika metode pembelajaran, karena rata-rata bukan guru bahasa, jadi tidak tidak menjawab semua pertanyaan yang saya unek-unek saya sampaikan. Itu saya juga memikir-mikirkan ketika saya sampaikan kok jawabannya kok tidak membuat saya puas. Ya kembali lagi para bukan maksud saya, jadinya ya saya kembalikan lagi lah. Nah kemudian ini selain TBL tadi sudah disampaikan bahwa ada juga direct instruction atau pembelajaran langsung yang sudah dibahas panjang lebar sama Pak Bekti tadi. Nah di sini ada sinteksnya. Sinteks atau model pembelajaran langsung, di sini ada fase-fase yang harus ditampilkan. Rata-rata kita menggunakan ini. Ya. Tapi sebetulnya saya yakin Bapak Ibu itu sudah memakai beberapa model atau metode di dalam kelas, cuma mungkin tanpa disadari. Jadi kayak kita itu sinkronisasi antara model dan metode dengan RPP yang sudah kita buat selama tahun awal itu memang agak kadang tidak sinkron. Jujur saja saya seperti itu. Nah, kemarin ada guru model yang menyampaikan juga ketika kita suruh mengkritisi, kita kritis banget karena ada penilaiannya kan jelas, itu kritis. Oh tidak ada salam, tidak ada ini kan jelas. Tapi ketika kita disuruh tampil sendiri di hadapan teman-teman untuk menjadi guru model, itu saya yakin banyak sekali langsung grogi kan, nervous. Kenapa? Karena lihatnya teman-teman sebaya, bukan anak-anak siswa-siswa kita sendiri. Kalau siswa-siswa kita sendiri kita masuk sudah pede ya nggak usah ngomong panjang lebar, kita berdiri aja sudah pede di depan mereka. Tapi ini ada beberapa memang karena guru model ini maju, itu mereka langsung blank. Langkah-langkah sinteksnya tidak disampaikan. Jadi kalau kita pelatihan kan memang harus sesuai itu ya. Walaupun kalau saya bilang pembelajarannya itu karena kondisi kelas masing-masing. Seperti itu ya. Ini untuk direct langsung yang sudah disampaikan Pak Bekti, karena Pak Bekti kebetulan sebagai guru model di tempat saya, guru modelnya guru bahasa Indonesia. Ini ada contoh yang sudah saya download. Tapi nah ini contoh pembelajaran PBL. Ini kebetulan guru bahasa Indonesia ini temannya Pak ini Pak Najib Mahbub dan Pak Yarto, Bevi. Nah ini ada Bu Irma. Ini sama kita disuruh mempraktekkan. Memang kebetulan untuk PBL ini nanti di langkah berikutnya banyak yang hilang seperti itu. Ini beberapa contoh, karena saya sekelompok dengan Bu Lili ya, yang maju Bu Irma ya sudah kita wakili kan gitu. Jadi pas pembelajaran PBL ini, kalau di pelajaran bahasa itu bagus sekali. Nah, ini sekedar contoh saja Bapak Ibu ya. Ini nggak bisa saya tampilkan sampai selesai karena tadi Pak Bekti sudah menampilkan. Ini hanya beberapa contoh. Dan ini 20 menit itu kita harus membuat sampai LKPD. Jadi sampai LKPD-nya harus selesai. Begitu nggih? Ini aja hanya sampel saja. Ya, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk model. Di sini ada model kooperatif dan lain-lain. Nah, saya sudah share materi ke Bapak Ibu di grup guru. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahami dan lebih paham, bisa mencerna. Apalagi untuk IKM kemarin sudah disampaikan oleh Pak Junaidi itu malah lebih lengkap. Kemarin kalau Bu Nurul itu menyampaikan hanya sekelibat gitu. Dan sama ketika kita tanya di bahasa juga tidak ada solusi yang membuat saya benar-benar oh iya begini itu gitu. Nah, ini ada contoh untuk kemarin kita membuat untuk model pembelajaran itu ketika
anak dibuat jigsaw. Kita dikumpulkan untuk praktek cara jigsaw. Di sini ada 7 grup kalau nggak salah, kemarin 7 kalau apa? 7 ya? Ada 7 grup dan masing-masing grup itu ada 5 anak. 5 peserta. Nah, 5 peserta ini ada nomor 1, 2, 3 sampai 5. Masing-masing grup dari 7 ini. Kemudian masing-masing grup ini dari nomor 1 kemudian berkumpul semua, jadi ada 7 orang nomor 1. Kemudian nomor 2 kumpul lagi menjadi 7 orang. 3 dan seterusnya sampai nomor 5. Nah, di sini dikasih permasalahan. Jadi sudah punya grup isinya 5, kemudian dipecah lagi mencari pasangan dengan nomor yang sama, kemudian mereka diskusi. Setelah diskusi selesai dengan permasalahan, ini untuk program based learning ya. Untuk permasalahan sudah disampaikan oleh guru. Setelah itu mereka sudah diskusi panjang lebar, mereka akan kembali ke grup semula. Jadi setelah kembali ke grup semula, mereka akan mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan ketika mereka lari bergabung di beberapa grup besar. Nah, itu kemarin dipraktekkan seperti itu. Jadi memang memang kalau kita mempraktekkan beberapa metode atau model-model pembelajaran di kelas itu betul tidak membosankan Bapak Ibu. Kalau kita kan jangan kita nih, saya sendiri aja deh. Saya sendiri masuk sudah ketika menyampaikan tujuan dan lain-lain. Setelah itu ketika kita lihat sudah anak-anaknya sudah tidak interest, berarti memang di sini sebetulnya saya melihat diri saya sendiri. Oh, berarti siswa-siswa saya ketika tidak melihat saya tidak interest itu berarti dari pelajarannya memang sudah tidak menyenangkan atau memang gurunya yang tidak menyenangkan, kan seperti itu. Jadi saya mengoreksi diri saya sendiri. Karena kebetulan memang di kelas kalau pelajaran bahasa Inggris itu ya diutek-utek, tapi ya itu toh pelajarannya genre based approach gitu. Ya. Jadi bahasa berbasis teks sama seperti bahasa Indonesia sebetulnya. Cuma kalau kita lihat bahasa Indonesia itu masih bahasanya kita sendiri. Kalau bahasa Inggris sudah disuruh membuat, mereka juga harus mentranslate ke bahasa Inggris itu. Kalau sekarang kita lepas dengan Google Translate, selesai. Tapi mereka tidak tahu langkah-langkahnya. Itu sedikit ya Bapak Ibu. Nah, sedikit saya menambahkan aja Pak Uti untuk IKM. Ini nanti akan disampaikan oleh Bu Lili. Saya buat LK aja untuk modul ajar yang disampaikan Pak Junaidi dengan yang disampaikan Bu Nurul itu agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Saya juga kok beda sih, punya saya yang mau tak tampilkan di situ kok ketika saya tampilkan ke Bu Nurul, oh enggak seperti ini, seperti itu. Nah, ini untuk modul ajar yang kemarin sudah saya kumpulkan dan sudah dilihat oleh Bu ini. Ada di sini kompetensi awal sudah, PPRA-nya juga sudah, model pembelajaran saya pakai cooperative learning. Nah, di sini ada komponen inti. Nah, di sini pada tujuan pembelajaran peserta dapat bla ini kan diturunkan dari ini ya, Bapak Ibu sudah tahu lah. Nah, kemudian untuk KKTP, Bu Nurul itu minta aspek penilaiannya dimasukkan di KKTP itu. Ini yang beda dengan kemarin. Ada di KKTP ini. Ini kemudian ada baru berkembang di sini kayak aspek penilaiannya harus masuk. Saya tambahkan di sini ada KKTP yang saya turunkan dari TP di sini. Kemudian baru saya tambahkan aspek penilaian. Nah, bedanya cuma seperti itu sih kayaknya. Ya. Kemudian ini yang lain sih sepertinya sama, tidak ada perbedaan yang mencolok, cuma di situ. Nah, kemudian untuk bahasa kemarin untuk seperti yang sudah saya sampaikan, tanyakan ke Pak Junaidi juga di Bu Nurul juga saya tidak ada jawaban yang pasti untuk pelajaran bahasa. Mungkin nanti ada MGMP bahasa Inggris sendiri ya, Blis ya. Ya, sip. Terima kasih, Blis. Mungkin sedikit yang saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada sedikit kata-kata yang sedikit atau banyak kata-kata yang tidak berkenan dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian ini untuk model project profil penguatan pemuda Pancasila, pelajar Pancasila PPRA ini nanti akan disampaikan oleh Bu Lili. Kenapa? Karena setelah saya lihat di kita itu sudah sering termasuk kemarin bazar itu kan termasuk project, tapi yang belum adalah pelaksanaan dari awal untuk untuk menentukan proyeknya juga sebelum pelaksanaan. Kalau dulu kemarin kan masuk ada bazar gitu kok, langsung hasil intinya itu. Tema yang ditentukan juga belum jelas. Nah, kemarin lucu ketika kita melihat contoh
modul ajar yang untuk PRA itu sama, ketika dikumpulkan di share di sama Bu Nurul itu juga sama. Loh kok anu sing salah juga Bu, saya bilang kayak gitu. Jadi memang sepertinya memang pemahaman ini juga belum masuk karena kita juga belum melaksanakan di lapangan begitu. Monggo Bu Lili. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum.